Ya, oke guys. Kembali dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 18 Agustus ya. 18 Agustus dan semalam hari Rabu tanggal 17 Agustus. Oke, sekali lagi saya pribadi dari channel Sudung Sitorus Channel mengucapkan selamat memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia, dan semoga di kedepannya Indonesia semakin maju dan terlepas dari semua masalah-masalah yang sedang ada di negeri ini tercinta kita ini. Oke, baik ya, kali ini hari Kamis, Kamis tanggal 18 Agustus, saya kembali melakukan vlog motor ya. Vlog motor ini konten yang ketiga. Ya, aduh, hampir saja. Hampir saja kena seruduk tuh mobil putih tadi ya. Oke, buat teman-teman, saya sekarang posisinya adalah pulang dari kantor ya. Dari Grogol, Jakarta Barat. Sekarang ada di New City Mall ya. New City Mall. Tujuan saya sekarang ke Priok ya, pulang ke Priok, rumah di Priok sana, di Semper Timur ya. Ya, seperti biasa, saya melakukan vlog motor sambil ya berkendaraan, sambil menikmati perjalanan pulang. Saya melakukan vlog motor, dan dalam hal ini saya mau juga berbagi perihal masih di topik yang sama. Saya terus tetap saya pengen terus tetap mengumandangkan tema saya adalah vlog motor vlog ya, motor vlog sederhana menggunakan HP. Oke, teman-teman, motor vlog sederhana menggunakan HP ya. Perdana kemarin saya masih ingat tuh, 11 Agustus, tepatnya di hari Kamis juga ternyata ya, saya udah nonton kemarin. Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Itu saya udah mengangkat, judul saya adalah motovlog sederhana ya, menggunakan HP dan tidak memerlukan biaya yang besar, hanya di bawah 60, sekitar 60.000 ya, di bawah 100.000 lah kita bilangnya teman-teman ya. Dan vlog kedua saya membahas mengenai audio dari vlog motor atau motor vlog ya. Dan sebenarnya tadi pagi saya udah melakukan ini ya teman-teman, konten ya, artinya ngevlog ya. Nanti saya juga lampirkan ini videonya. Cuman vlog yang ketiga ini kan maksud hati kan untuk audio, tetap di topik audio ya. Audionya yang di vlog motor kedua 1 dan 2 kemarin itu murni dari headset murah ya, headset yang tali itu ya teman-teman ya. Oke, headset tali kemarin di vlog 2 saya udah lampirkan tuh fotonya. Nah, sekarang di konten ketiga saya ini rencananya saya mau melakukan eksperimen motovlog, ngevlog dengan menggunakan headset Bluetooth ya, Bluetooth headset yang murah ya. Headset Bluetooth dia mereknya TWS i7 ya. Nah, tadi pagi jadi saya udah coba itu. Nah, terus saya lakukan beberapa tutorial kecil untuk merakit, karena kan intinya mic-nya itu harus difilter teman-teman ya. Jadi sumber suaranya tuh, yang mic-nya itu dari setiap kayak headset itu kan ada suara kan, karena headset kan fungsinya tuh telepon kan pasti ada mic-nya ya. Nah, mic-nya itu dibaluti dengan kayak busa gitu ya teman-teman. Tadi pagi udah saya buatkan itu, nanti saya juga lampirkan juga ya di videonya ya. Nah, seperti ini ya videonya, saya penggal nanti videonya ya. Oke. Nah, ya dari video itu terlihat bahwasanya
Oke, semua berjalan lancar, cuma sayang sekali ya teman-teman ya. Setelah melakukan video ini yang pembukaan tadi ya di pagi hari tadi, kualitas suaranya masih berantakan ya dalam tanda kutip, eh, masih berisik ya kan, masih berisik karena masih banyak suara-suara yang masuk ya teman-teman ya, suara angin, suara kendaraan bermotor ya, knalpot motor ya kan. Jadi tadi pagi saya bereksperimen, saya anggap itu gagal. Dan akhirnya kembali ke laptop. Ya, kembali saya malam ini mencoba lagi ngevlog ya. Saya melakukan konten lagi, ngevlog lagi. Ya, dan malam ini saya kembali menggunakan headset yang senjata mutakhir saya kemarin ya, yang saya sempat modifikasi dari headset murah ya, yang saya baluti dengan spons untuk cuci piring ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi saya coba lampirkan fotonya supaya tetap mengingat ya, mereview lagi, mengingat kembali kepada teman-teman kayak mana sih modelnya gitu, headset yang saya modifikasi itu ya kan, yang murah ini ya kan. Nah, malam ini saya mau membahas perihal tentang yang tadi pagi ya. Jadi tadi pagi itu sebelum saya berangkat kerja, saya udah buat tuh video pembukaan ya, tutorial caranya, yaitu intinya di video tutorial itu pembukaan itu Bluetooth headset itu saya baluti dengan busa. Jujur busa yang pakai itu busa dari sofa ya, kebetulan di rumah saya ada ketemu sofa yang udah jelek. Nah itu kan ada busanya tuh. Nah busanya itu yang saya potong sedemikian rupa, tapi saya balut ke si headset Bluetooth itu yang TWS i7 ya. Nah sayang seribu sayang, ternyata entah mungkin ya analisa saya ya, apakah mungkin karena balutannya nggak rapi, beda yang kayak yang saya pakai sekarang ya, yang headset pakai tali ini ya. Ini lumayan rapi ya teman-teman, dan tebal. Nanti coba diperhatikan ya, saya lampirkan fotonya ya. Ya tuh tebal dia tuh. Iya kan, jadi suaranya lumayan filter gitu karena lumayan saringannya tuh bagus, sehingga kualitas suara saya bagus ya kan, jadi lebih vokal gitu, lebih menangkap vokal suara saya daripada kebisingan noise yang ada dari luar gitu maksudnya teman-teman ya. Nah yang tadi pagi itu saya perhatikan, saya analisa ya, itu dia kurang rapi lah, mungkin ya teman-teman, yang mungkin kurang rapi sehingga masih ada kebocoran noise keributan itu masih bocor gitulah yang saya nilai ya, sehingga saya nggak akhirnya udahlah, kayak nggak perlu di ini ya, ditampilkan tuh videonya ya kan. Ya udah, akhirnya malam ini saya tetap bersemangat untuk melakukan konten ya, membuat konten, karena saya akan selalu coba ini ya, konsisten kita bilang ya, konten saya akan selalu konsisten sebagaimana mungkin saya usahakan per 3 hari ya teman-teman ya. Per 3 hari saya akan selalu upload video konten saya, terkhusus konten saya mengenai vlog motor ya teman-teman ya. Jadi ya artinya akan selalu konsisten, sehingga platform YouTube ini, maksudnya si YouTube itu membaca channel saya ini tetap ada gitu maksudnya teman-teman ya. Nah, jadi nggak beku, nggak vakum. Nah itulah teman-teman, nggak vakum, sehingga si YouTube membaca algoritmanya seperti itu, seperti istilahnya, penontonnya mudah-mudahan makin rame ya kan, sehingga algoritmanya tuh jelas gitu loh, artinya channel YouTube saya ini mau mengarah ya gitu, channel YouTube saya ini mau mengarah ke vlog motor gitu loh teman-teman ya. Nah jadi dengan cara saya konsisten membuat konten tersebut dan menguploadnya per 3 hari sekali ya, pokoknya dalam 3 hari sekali upload, 3 hari kemudian upload gitu ya. Nah saya berharap kayak memberi suatu sinyal, itu dia teman, signal algoritma ke YouTube bahwasanya channel saya, Sudung Sitorus channel ini, dia
continue gitu lah, ya kan, continue dan konsisten dengan mengupload video-videonya. Itu yang saya pengen kejar ya teman-teman ya. Oke, ya kembali lagi. eh Juga saya butuh ya, saya mau nyampaikan teman-teman, tolong support saya ya, support channel saya teman-teman ya. Channel saya Sudung Sitorus Channel ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jika ada bagi teman-teman yang pengen, jangan lupa juga ya, maksudnya jangan lupa juga untuk share ke media sosial teman-teman yang lain, sehingga channel saya bisa berkembang ya teman-teman ya, makin hari makin berkembang. Oke teman-teman, ya tetap saya kembali pada pokoknya hari ini adalah judulnya ngevlog motor vlog sederhana menggunakan HP. Terkhusus itu adalah audio, dari segi audionya. Tapi audio yang saya pakai rencananya kan tadi mau pakai yang Bluetooth headset Bluetooth ya. Cuman setelah tadi pagi saya lakukan percobaan ngonten ya, ngevlog ya, akhirnya gagal lah intinya teman-teman, gagal dan berisik. Nah, jadi malam ini saya mau mengasih kayak beberapa analisa kecil yang saya dapatkan dari hasil percobaan tadi pagi ngonten saya, sehingga mungkin ada beberapa juga, siapa tahu dari teman-teman ada juga yang udah pernah atau bahkan mungkin oh ternyata kayak gini loh bang ya gitu ya. Oh salah bang, yang benernya tuh kayak gini gitu ya. Siapa tahu ya teman-teman. Silahkan kirim komentar aja ya teman-teman ya di video saya ini. Silahkan dikasih komentar dan semoga bisa saling mendukung ya, saling berbagi mendukung kita, sehingga informasi kita semakin hari semakin depan akhirnya kita semakin banyak ya pengetahuan. Oh gitu ternyata ya gitu lah ya kan. Oke. Baik, pertama tadi mungkin analisa saya adalah mengenai kenapa bisa berisik ya, maksudnya noise-nya. Saya menilai tadi busanya itu belum sempurna menutupi mic-nya, sehingga masih tertangkap suara kebisingan. Nah, itulah intinya. Ya kan? Jadi oke, maybe next atau besok ya. Saya akan coba kembali ya, tapi yang agak lebih prepare ya teman-teman. Jujur saya besok saya akan coba lagi tuh untuk konten keempat saya besok ya. Bukan besok ini maksudnya, untuk pertemuan selanjutnya. Berarti hari ketiga, dari 3 hari setelah ini maksud saya teman-teman ya. Ya. Nah, itu saya akan coba tuh benar-benar prepare itu siapa TWS Bluetooth itu ya, Bluetooth set itu TWS i7 itu mau saya baluti secara rapi, secara terstruktur, sehingga hasilnya nanti berharap busanya itu benar-benar menutupi mic-nya, sehingga hasilnya bagus lah inti teman-teman. Saya berharap seperti itu ya. Oke teman-teman. Dan baru malam ini ya saya baru dapat ini ya pencerahan, atau baru bereksperimen ya. Gara-garanya pakai Bluetooth tadi ya, Bluetooth headset tadi ya. Nah, kemarin kan saya pikir gini ya teman-teman ya, saya pikir ya, mungkin saya salah ngucap atau gimana, tapi intinya gitulah. Saya pikir aplikasi BT Mono, aplikasi Open Camera itu kan memungkinkan untuk mic eksternal gitu loh teman-teman ya kan. Artinya sumber suaranya itu dari yang luar gitu ya. Karena sehogianya setiap handphone kamera ya, kita buka aplikasi kamera di setiap handphone, maksudnya kan ada setelan ada juga dia merekam video ya teman-teman. Sehogianya dia kan waktu kita klik merekam, dia kan mengambil ada mic-nya juga gitu teman-teman ya. Itu maksud saya, harusnya gitu kan, dari mic dari handphonenya gitu. Nah, dengan adanya open kamera ini mengizinkan untuk mic eksternal ya, mic eksternal. Nah, tadi baru ini sore ini malam ini saya coba ya. Nah, jadi tadi
kan ini headsetnya kan headset kabel ya, yang tali yang kabel maksudnya, bukan yang TBSI 7 itu ya. Nah, tadi saya buka handphonenya, buka open kamera, saya colokin headsetnya yang ke tali itu. Terus biasanya saya kemarin sebelum memaparkan memberikan pencerahan seperti itu kan, saya buka dulu si BT Mono gitu kan, harusnya gitu ya teman-teman ya, menurut saya ya, gitu kan, kemarin kan. Nah ternyata tadi waktu saya klik itu BT Mono, dia menyuruh mengaktifkan Bluetooth. Oke, nanti saya coba ya kasih foto ya, foto kayak mana sih maksudnya. Nah nanti saya seperti ini ya fotonya. Nah soal itu open kamera dibuka, terus saya tancapkan headsetnya seperti ini. Oke. Nah, terus saya buka tuh aplikasi Botemono seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Pemberitahuan bahwasanya kita suruh aktifkan Bluetooth gitu. Nah, di sini saya baru sadar ya, teman-teman ya. Ternyata BT Mono ini terkhusus gitu loh, terkhusus hanya untuk headset Bluetooth. Oke ya, bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Terkhusus hanya untuk headset Bluetooth. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai headsetnya tali, ya kan? Headsetnya tali, ya maksudnya kabel ya, yang nggak pakai Bluetooth, dia langsung tuh nggak perlu lagi pakai aplikasi BT Mono gitu. Oke teman-teman. Nah, situ yang saya mau beri pencerahan malam hari ini. Dan semoga makin hari kita makin pinter ya, masih makin mendapat ilmu ya. Dan saya benar-benar juga masih belajar ya teman-teman. Sekali lagi saya katakan saya masih belajar ya kan. Nah gitu. Nah berarti logikanya teman-teman ya. Nah aplikasi open kamera ini kan dia aplikasi yang dirancang untuk khusus melakukan perekaman video ya gitu. Di luar dari bawaan handphone kan ada tuh kamera yang tujuan juga bisa ngerekam ya teman-teman ya. Nah itu dia. Nah sekarang nih saya jadi penasaran nih teman-teman malam ini ya kan. Tapi overall ya satu konten ini saya rencana memang biar aja dulu gitu, lurus aja dulu ya, istilahnya satu. Tetap pakai aplikasi open kamera gitu. Nah jadi intinya murni, jadi nggak pakai bantuan BT Mono lagi teman-teman nih malam hari ini ya konten ketiga saya ya. Semoga hasilnya bagus ya teman-teman ya. Jadi nggak pakai BT Mono. Nah terus seperti biasa setting yang lain kayak apa headsetnya yang saya modifikasi yang pakai tali tadi, yang pakai busa tadi, saya letakkan di sumber suara saya di sekitaran mulut saya dengan bantuan buff. Wah, kalau tukang ojek online tahu itu ya buff ya. Jadi tetap pakai masker, tetap pakai buff gitu kan. Terus saya menggunakan helm Honda ya seperti biasa, helm half face ya bahasanya, helm Honda. Nah jadi saya jadi berpikir gini ya teman-teman ya. Mungkin besok nih jadi ada bahan lagi nih. Jadi ada bahan konten lagi gitu ya kan. Jadi ada bahan konten lagi. Saya mau buat kayak apa ya? Kan itu pakai aplikasi pakai aplikasi open kamera nih. Nah, gimana kalau langsung pakai aplikasi rekaman melalui kamera bawaan handphone gitu loh. Kan ada video tuh. Ya kan? Nah, kebetulan eh sebenarnya di aplikasi open kamera tuh selain dia ada mic eksternal, karena tapi sayangnya bukan sayang, tapi karena kebetulan tadi malam saya dapat pencerahan juga, ternyata eh, dengan ada handset tuh bisa langsung gitu ngerekam ya kan. Nah gimana kalau seandainya dari kamera langsung tuh ngerekamnya gitu loh, ada opsi rekamnya ya teman-teman ya, apakah bisa dan apakah mantap hasilnya gitu ya. Mungkin besok ya saya tetap melakukannya, besok-besok ya saya akan lakukan percobaan itu ya. Tapi intinya saya mau tuntaskan beberapa apa istilahnya schedule saya tadi ya, schedule saya yang saya belum belum tercapai ya. Yang harusnya hari ini malam ini adalah tentang Bluetooth headset ya. Cuma tadi hasilnya gagal di pagi hari. Akhirnya malam ini saya melakukan perekaman dengan kembali lagi menggunakan tali ya, headset tali, oke, headset kabel ya kan, maksudnya kan, oke. Jadi ada nih beberapa yang saya mau kerjakan ya. Pastinya besok di pertemuan setelah ini, pertemuan keempat saya bilang ya, ini kan pertemuan ketiga nih.
Nah, pertemuan apa saya mau mengangkat temanya headset Bluetooth dengan motovlog ya, motovlog sederhana menggunakan pakai HP, dan topiknya adalah audio. Dan audio di sini adalah besok itu, maksud saya pertemuan 4, saya mau mengangkat tentang headset Bluetooth ya, yang modifikasi dibaluti dengan busa. Oke teman-teman. Lalu nanti setelah itu mungkin atau ada hal-hal yang aneh lagi, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, mudah lancar ya. Nah setelah itu mungkin ada rencana saya, karena tadi BT mono itu nggak diperlukan, karena kalau pakai colokan headset Bluetooth kabel jadi nggak perlu pakai BT mono, berarti Sogianya pakai aplikasi kamera dari bawaan handphone itu bisa kan, logikanya ya teman-teman ya kan. Nah jadi saya pikir coba dong pakai aplikasi kamera ngerekamnya, gimana sih hasilnya. Iya. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Saya harap semua teman-teman bisa menangkap inti sari dari pembicaraan saya malam hari ini. Dan itu adalah merupakan kayak apa ya kita bilang ya, kayak suatu pengalaman aja ya teman-teman ya, supaya juga teman-teman akhirnya mengerti, dan sama seperti saya, layaknya kita sama-sama belajar ya, ternyata gitu. Pokoknya intinya ternyata aja gitu, ternyata oh gitu, ternyata ya gitu ya. Oke teman-teman ya. Aduh. Oke, nah kali ini saya ada sekarang di posisinya di Ancol ya teman-teman ya. Ancol atau dekat simpang ini Mangga 2 ya teman-teman ya. Ancol Mangga 2 seperti itulah, Mangga 2. Oke teman-teman. Oke, kembali lagi. Ya, dukung saya ya teman-teman, dukung saya, channel saya Sudung Sitorus Channel, dengan cara subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kita di media sosial masing-masing teman ya. Oke ya. Kembali saya membahas lagi mengenai audio ya teman-teman. Audio ngevlog ini benar-benar sangat penting ya teman-teman ya, untuk kita harus benar-benar teliti dan benar-benar mendapatkan suatu titik poin sehingga dapat mengambil kesimpulan ternyata yang paling baik. Nah itu ya teman-teman, ternyata yang paling baik, mic yang baik untuk ngevlog versi ala-ala sederhana ya. Aduh berisik, maaf ya teman-teman ya, berisik. Sekali lagi saya katakan, mic atau audio itu adalah hal yang sangat penting di dalam ngevlog motor. Seperti yang tadi itu tuh, seandainya mic kita kecil suaranya tentu akan tidak kedengaran. Seandainya juga terlalu banyak noise kebisingan dari luar, tentu juga tidak kedengaran ya kan. Jadi benar-benar penting banget ya, selain dari kualitas video ya kan, rekaman, juga dari audio ya teman-teman, itu sangat penting. Oke, baik teman-teman ya, itu dia topik saya malam hari ini ya. Baik ya, satu lagi nih saya mau mengangkat lagi nih, saya mau berbagi juga nih ya teman-teman ya, perihal konten. Perihal konten channel konten. Nah artinya channel kita kontennya gimana sih gitu ya kan. Oke, nah jujur ya teman-teman ya, sekali lagi saya menyampaikan, ini channel saya Sudung Sitorus Channel ini udah lama ya teman-teman. Udah lama, terbitnya 2014 ya kalau salah ya. Ya, channel saya udah lama terbit, tapi artinya nggak ada ngupload video gitu loh ya kan, sehingga bisa dikatakan channelnya vakum ya beberapa tahun ke belakang ya. Dan mulailah di kemarin tuh bulan Agustus, yang saya mau mengatakan itu udah benar-benar serius ya, ya kan? Karena segianya gini teman-teman ya, segala sesuatu itu jangan langsung berpikir akan mendapatkan uang, itu salah ya teman.
Jadi channel YouTube dibuat bukan kiblatnya langsung ke arah uang ya teman-teman, jangan salah ya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan, beberapa video saya kemarin saya katakan bahwasanya channel YouTube itu merupakan media ya teman-teman, media sosial yang kita pakai untuk bisa saling berbagi ya, share tentang hal-hal yang positif, sehingga para pendengar se-Indonesia ya teman-teman, mungkin luar negeri juga bisa dengar ya. Nah, bisa mendapatkan hal-hal yang positif juga dan dapat diimplementasikan ke kehidupannya. Itu yang saya, kata kunci yang saya dapatkan perihal konten untuk membuat channel ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah, terus si YouTube sendiri itu dia punya algoritma ya teman-teman ya, kayak pengamatan dari si YouTube itu sendiri. Dia bisa menganalisa ya, apalagi terkhususnya untuk channel-channel yang baru ya kayak saya ini ya. Channel saya lama, cuma artinya belum monetisasi, sehingga si YouTube akan membaca itu dia algoritmanya. Ini channel Sudung Sitorus nih ngapain gitu loh kan. Nah, gitu. Artinya, apa sih yang dia kerjakan gitu loh. Nah, jadi makanya saya kemarin tuh resmi terhitung dari bulan Agustus 2022 itu saya udah dapat pencerahan, sehingga saya mengambil keputusan untuk ngonten dengan tema motovlog. Oke. Tapi motovlog saya sini benar-benar yang sangat sederhana dulu, karena saya benar-benar pemula banget nih, vlogger pemula banget. Makanya saya mengatakan motovlog sederhana menggunakan HP. Oke. Nah, terus setiap konten saya akan saya buat sedemikian rupa untuk bisa diupload sehari 3 hari ya, 3 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali, secara kontinu gitulah, konsisten dan kontinu. Nah, itulah algoritma yang saya dapatkan juga belajar dari YouTube ya, supaya kita bisa sama-sama belajar seperti itu gitu loh, membuat kontennya, karakter algoritmanya seperti apa gitu kan. Kedua, harus konsisten gitu loh ya kan, nguploadnya gitu. Oke teman-teman, itu dia teman-teman. Nah, terus bagi teman-teman juga harus bisa membawakan seasik mungkin lah ya, sehingga menimbulkan karakternya sendiri di channel itu ya teman-teman ya. Nah, terus sekali lagi ada sih saya dapatkan ya cara kayak ibaratnya jurus-jurus ya, jurus-jurus supaya segera dapat 4.000 jam tayang, supaya 1.000 subscriber ya kan. Nah, itu banyak di YouTube tuh yang kayak istilahnya kalau bahasa gamenya nge-crack lah ya. Nge-cheat. Iya. Saya rasa tidak perlu ya teman-teman ya. Artinya tetap saja berusaha ya teman-teman ya. Tetap saja berusaha di jalur yang benar, oke? Setuju ya teman-teman ya? Oke? Yang setuju silakan kirim komentarnya ya teman-teman ya di video ini. Saya rasa semua setuju, tapi saya juga itu kan pribadi masing-masing ya. Cuma saya mengatakan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan benar itu buahnya manis ya. Oke teman-teman, dengan usaha, dengan keyakinan dan percaya sama Tuhan, kita berdoa dan berharap pasti hasilnya manis. Oke teman-teman, jadi jangan dulu kita langsung berkiblat kan langsung uang gitu loh, jangan ya teman-teman ya. Maka saya bilang tadi, konten itu adalah channel YouTube itu dibuat kalau menurut saya ya, itu kayak media untuk kita saling berbagi ya. Itu dia, berbagi hal yang positif, sehingga pendengar bisa mengambil suatu hikmahnya dari setiap konten-konten yang kita buat, dan akhirnya ada yang bisa berani melangkahkan kaki untuk mengikuti apa yang kita mau, yang kita buat di channel ini gitu lah. Oke teman-teman ya.
Itu yang saya dapatkan perihal channel YouTube ya teman-teman ya. Jadi intinya setiap channel itu kita masing-masing ya, maksudnya buatlah karakternya sendiri gitu loh, ya kan. Nah kalau saya, karakter saya adalah motovlog karena saya berprofesi dan rutinitas saya kebanyakan di jalan berkendara motor, ya kan. Nah kedua, buatlah konsistensi untuk mengupload konten. Nah kalau saya rencananya 3 hari sekali, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan terus semakin hari semakin diperbarui sehingga 2 hari sekali, 2 hari sekali gitu bisa jadi. Dan ke depan lagi mungkin 1 hari sekali, 1 hari sekali, ya kan, ya, bisa jadi ya teman-teman ya. Nah gitu teman-teman. Nah jadi konsistensi untuk mengupload video tadi ya teman-teman ya. Nah ketiga, ini saran saya juga ya, jangan jangan istilahnya kasarnya, kita bilang kasar ya, kasarnya jangan bermain curang lah intinya. Kita jalan lurus aja gitu ya kan, tetap bertawakal dan berserah kepada Tuhan. Intinya usaha yang kita kerjakan itu, kalau kita mengerjakan saja jujur, tulus, dan niat yang benar, itu pasti berbuahkan yang manis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu 3 yang saya mau sampaikan perihal YouTube. Dan mudah-mudahan selalu setiap konten saya akan saya kumandangkan, sekali lagi saya kumandangkan perihal ini ya, sehingga memberi semangat kita para youtuber pemula ya. Oke teman-teman ya, para vlogger pemula. Dan saya mengatakan jangan patah semangat ya teman-teman. Seperti saya bilang tadi, channel YouTube saya 2014 ya teman-teman. Nah tahun 2020 bulan Agustus baru saya mulai benar-benar, saya jujur mengatakan mau serius nih. Nah itu dia, benar-benar saya mau seriusin, dan semoga niat saya benar, saya pengen mendapatkan hasil yang baik. Oke teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Baik, saya sekarang udah lewati Ancol dan sekarang mau mendekati terminal Tanjung Priok ya. Ya teman-teman. Ya, pelan-pelan juga bagi teman-teman saya menyampaikan, tetap dalam berkendaraan tetap berhati-hati ya teman-teman. Tetap berhati-hati, tetap fokus ya dalam membawa kendaraan, dan jangan berburu-buru ya teman-teman. Jangan buru-buru, hatinya damai aja. Kita tahu ya, saya tahu pun kondisi kita memang lelah ya, karena kita habis pulang kerja ya teman-teman ya. Tapi ya intinya ada keluarga tercinta kita yang menanti di rumah ya teman-teman ya. Jadi semoga setiap perjalanan motovlog teman-teman kita semua yang para motovlog, setiap perjalanannya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, sehingga kita sampai ke tujuan kita akhirnya dengan selamat ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu dia teman-teman ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Agustus ya. Sederhana saja yang saya membahas hari ini di vlog ketiga saya. Intinya tadi pagi saya udah coba buat konten ya perihal audio menggunakan headset Bluetooth ya, TWS i7. Dan akhirnya setelah tadi siang saya sampai di kantor, terus saya melakukan analisa, parah teman-teman ya, parah. Dan saya kayaknya nggak tertarik nggak tertarik tuh mengupload tuh videonya ya, karena berisik teman-teman gitu kan. Nah jadi malam ini saya ulangi lagi ngevlog, tapi ya headsetnya kembali ke laptop. Headset yang pertama saya pakai headset yang pakai kabel, tapi tetap yang udah dimodifikasi ya kan. Nah terus nanti ke depan saya akan tetap terus berusaha ya mencari jalan keluarnya, karena saya tetap berpikir seperti ini ya, kayaknya lebih nyaman aja gitu teman-teman kalau kita pakai Bluetooth gitu daripada pakai kabel ya gitu ya. Lebih fleksibel lah gitu loh. Ada istilah sekarang, kalau saya ada nih, kalau mungkin teman-teman bisa ngerti, bisa nangkap lah, bisa membayangkan ya. Si handphone ini kan tetap ada pakai kabel nih, dia membelit kabelnya itu, membelit si chest strap saya ya gitu ya.
Dan kalau dilihat dari foto, tapi kamera saya betul di dada ya. Nah, nanti kalau kamera saya kamera 2, rencana nih setelah berhasil ini apa video apa konten pakai headset Bluetooth, itu saya pakai kamera, rekam kamera. Nah, kebetulan ya teman-teman, HP saya ini HP Vivo V23e yang masih 4G ya, yang 8/128. Ini dia di opsi video kameranya tuh ada dia opsi kayak layar 2. Oke, ke depan saya akan tunjukkan itu teman-teman ya, ngerekamnya layar 2. Tapi ya kemungkinan handphone tuh udah pakai di dada lagi teman-teman, dia pakai di stand gini ya, pakai apa? Pakai holder HP di stang motor mungkin ya. Nah, dan selain ada kamera 2, jadi enak deh kan, bisa dia mensorot ke depan, bisa juga mensorot ke wajah kita gitu loh kan. Jadi seolah-olah kayak vlogger profesional gitu teman-teman, ya kan. Nah, terus kedua dia di kamera itu juga ada kayak stabilizer ya, sehingga rekaman videonya lumayan stabil ya gitu loh. Tapi ya saya ngakui juga ya, memang bahwasanya motor saya ini kondisi shockbreakernya juga udah ini ya, nggak nyaman lagi ya, terlalu getar ya kan. Baik shockbreaker belakang dan shockbreaker depan itu sama-sama tuh udah getar. Kayak kalau orang bilang sih udah mati ya, ada apa? Udah kaku lah, shockbreakernya udah kaku sehingga getar ya kan. Nah gitu. Jadi ya nantilah kita lihatlah hasilnya seperti apa teman-teman. Apakah saya buat sejenis apa, nanti saya akal-akil ya. Pokoknya semua itu benar-benar saya lakukan, benar-benar belajar ya teman-teman, murni benar-benar belajar, sehingga teman-teman juga ngerti gitu loh, mengamati, oh begitu ya gitu loh. Jadi enak kan, kita sama-sama belajar dan saling dapat. Dan siapa tahu saya katakan siapa tahu dari teman-teman ada ide lagi gitu kan. Nah, maka saya bilang saya tetap membuka, saya mengizinkan untuk teman-teman ya, silakan kirim komentarnya ya, siapa tahu ada ide-ide lagi. Nah bang, kayaknya lebih asik kayak gini ya gitu loh, lebih asik kalau seandainya abang kayak gini nih. Nah, kirimkan fotonya, akan saya coba tuh yang seperti teman-teman inginkan gitu. Oke teman-teman, silakan kirimkan komentar di video saya ini. Tetap, sekali lagi saya katakan, tetap dukung saya teman-teman ya, dukung channel saya Sudung Sitorus Channel ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga share ke media sosial teman-teman lain ya, supaya channel itu saya bisa semakin hari semakin berkembang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, masih terus saya bergelut terus berselancar ria ya kan, berselancar sambil mengendarai motor ya. Sekarang posisinya saya ada di ini, di stasiun Enggano ya, tapi saya sekarang ini menghindari tuh kontainer ya kan, yang belok kiri ya, saya ke kanan lah itu teman-teman. Nanti ini keluarnya kalau tidak salah di ini nih, di Lagoa ya, Lagoa. Oke teman-teman, saya coba menghindari karena saya beberapa kali saya ada dua alternatif jalur yang pakai. Kalau saya pengen menghindari kontainer yang di ke Anggano tadi di belok kiri, itu kan kontainer semua tuh pelabuhan kan. Nah, saya ada opsi kedua nih, yang ujung-ujungnya itu keluarnya di Lagoa ya. Nah, ini saya lihat sini nih, tapi karena tidak ada kontainer ya itu ya. Tapi ya jalan kampung ya, jadi agak sempit. Nah, di sini ya teman-teman ya, di Ramayana, yang kita teman-teman bisa tahu ya, Ramayana ya. Oke teman-teman. Nah, saya jalur ini nih supaya juga, tak kenapa saya berpikir ya, kita jalan lurus aja, artinya jalan santai, nggak menutup kemungkinan untuk nabrak dan ditabrak ya. Ya teman-teman ya, setuju ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini nabraknya ya leceh-leceh dikit oke lah. Nah kalau di kontainer sana, aduh nggak bisa diamankan, nggak bisa diharapkan ya teman. Itu resikonya fatal ya kan. Oleng dikit aja tuh stang motor kita glek, terus nyunsek,
ke rodanya kontainer yang lagi bermuatan. Aduh. Nah, jadi saya udah selalu kayak apa ya, kayak istilahnya kayak kebiasaan lah teman-teman ya. Kebiasaan saya bukannya saya tidak mau lewat sana ya, tapi lebih dominan saya memilih alternatif kedua ini ya, lewat sini ya, lewat Oke teman-teman, entah kenapa tadi tiba-tiba videonya terhenti ya teman-teman ya. Apakah bisa jadi karena memorinya penuh, ya kan? Apakah karena baterainya udah mau habis, ya kan? Oke teman-teman, saya rasa daripada sia-sia ya malam hari ini, saya akhiri dulu teman-teman ya. Saya akhiri video hari ini ya. Saya ucapkan kembali banyak-banyak terima kasih kepada semua penonton yang setia dari channel saya, Sudung Sitorus Channel. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Mulyate, thank you. Oke teman-teman, dan doa saya semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap harapan-harapan kita dan permohonan kita yang kita bawakan dalam doa semua dikabulkan Tuhan. Amin, amin. Dan jangan lupa sehat selalu buat kita semua. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup videonya. Salam sehat dari saya, Sudung Sitorus Channel.